Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman simpagisme. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat. Juga semoga semuanya kuat, burung-burungnya juga kuat menghadapi cobaan panas yang istimewa ini. Panasnya luar biasa, betul-betul hot ini, panas gerah banget nih rasanya di sini. Hari ini ada pertanyaan kemarin, baru 2 hari yang lalu ada kawan yang komentar di YouTube itu pengen tahu cara pemasaran burung fin. Jadi di konten ini saya mau ngobrol tentang pengalaman saya dalam memasarkan burung fin saya. Mungkin bercerita ya ini ya, dalam marketing burung fin atau berjualan burung fin itu awalnya adalah kita memilih dulu. Kalau buat saya dulu kita memilih, jadi harus kita mengenal pertemanan kita sendiri atau lingkungan kita sendiri, pergaulan kita sendiri. Itu untuk memilih segmen. Jadi segmen mana sih yang mau kita ambil? Itu segmen middle low atau middle up gitu. Jadi tentukan dulu segmennya. Kemudian kita juga harus menentukan kita mau pemain retail atau kita mau jadi pemain grosir untuk dikirim ke bakul-bakul atau ke penjual-penjual seperti itu. Jadi kalau kita mau, contohnya kita sudah memilih, kita mau memilih, oh kita mau main middle up gitu. Setelah kita main middle up, kita harus menentukan burung apa yang kita pilih, kualitas seperti apa yang kita pilih, seperti itu. Karena burung itu kan ada tren, jadi mutasi-mutasi jenis burung pun ada tren. Contoh beberapa tahun yang lalu, mungkin 2018, 19 sampai pandemi kemarin itu zebra fin wow banget itu. Zebra fin sempat naik lumayan bagus, lumayan rame dengan harga yang cukup fantastis menurut saya. Kita harus kenal mutasinya, apakah semua zebra fin wow saat itu semuanya naik memang, tapi ada yang naiknya luar biasa. Saat itu dimutasi blackface atau BF itu sempat awal-awalnya dia wow. Kemudian setelah itu mutasi DS atau dominan silver atau orang nyebutnya pastel itu juga sempat wow. Jadi kalau kita mau main fin, kadang kita harus mengikuti tren mutasi, tren warna, dan tren jenis seperti itu. Jadi setelah membidik pasar tadi, kita harus memilih materi yang tepat dengan segmen pasarnya, mutasi yang tepat dengan segmen pasarnya. Kemudian setelah kita produksi, seperti usaha yang lain lah, kita harus memasarkan. Kalau kita nggak memasarkan, saya peternak nih, tapi saya nggak memasarkan. Saya ternak pinter, produksi saya banyak, tapi saya diem aja di rumah, nggak laku. Siapa yang tahu saya sebagai peternak? Nggak ada yang tahu saya peternak. Yang jenengan harus promosi, harus memasarkan. Sekarang cukup banyak medsos, bisa dengan medsos, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Saya ada di semua itu gitu. Itu salah satu strategi saya. Kemudian komunitas, harus aktif berkomunitas, ketemu teman-teman, bertemu dengan teman-teman yang sama-sama suka dengan fin. Jadi kalau cuma ternak-ternak aja terus diem ya nggak laku. Tapi kita harus mencari pembeli yang tepat, nyari orang-orang yang butuh seperti itu. Contoh kita buka, saya mau jualan rokok nih, saya punya warung, tapi warungnya saya tutup. Nggak tahu orang-orang kalau saya jualan rokok, padahal saya beli rokok kulaan gitu, pengennya rokoknya laku.
tapi kiosnya saya tutup. Di depan nggak saya tulis jual rokok, nggak ada yang tahu, nggak laku saya. Itu seperti itu. Jadi monggo yang strategi pemasaran seperti itu tadi, aktiflah di komunitas. Ada event emprit, ada lomba film gitu, datang ngobrol, ketemu teman-teman, jangan cuma diem. Event hadir, ketemu teman-teman komunitas hadir, bersosialisasi, aktif di medsos, seperti itu. Juga itu semua tidak bisa instan, itu membutuhkan waktu. Kalau saya udah 10 tahun ya, saya membangun ini udah 10 tahun, jadi alhamdulillah itu cukup dikenal baik di medsos, di teman-teman komunitas. Jualan saya juga lebih mudah, alhamdulillah. Juga yang perlu untuk diterapkan adalah kejujuran. Jadi membangun kepercayaan, membangun trusting dari calon pembeli itu yang paling penting, membuat kita akan laku, apalagi di transaksi jual beli online seperti itu. Ini dulu saya pun pernah merasakan bingung jualan. Waktu itu saya belum dikenal, saya masih mengawali mainan burung ini tahun sekitar 2015. Saya masih ingat pengalaman saya untuk jualan. Saya pernah gendong kandang besi itu, saya isi burung, saya tawarkan ke pasar Ngasem, bukan Ngasem, Pasti. Sudah pindah ke Pasti, saya tawarin ke sana. Pernah itu saya gendong seperti itu, jualan burung. Kemudian saya tawarkan ke pasar Muntilan, bawa gendong kandang juga. Itu pernah nawarin ke kios burung, pernah. Jadi untuk pemasaran kita memang harus aktif. Kalau pasif ya nggak laku, kita nggak bisa jualan. Jadi intinya itu harus aktif menawarkan, dan kita harus memberitahu, mengasih tahu orang-orang bahwa kita beternak burung fin, kita punya produk burung fin yang kita jual. Jadi keaktifan tadi nanti lama-lama akan berimpact pada penjualan kita, pada nama kita dikenal, seperti itu. Dan jangan dilupakan dengan kualitas burung yang kita jual, kesehatan burung yang kita jual, biar pembeli nanti tidak kapok gitu. Oh, burungnya dikirim bagus, burungnya dikirim sehat, pengiriman ada garansi, penjualnya bertanggung jawab, biar nanti pembelinya tidak kapok dan akan kembali membeli lagi ke peternak itu. Seperti itu ya. Kalau di event-event itu misalnya pas ada ya datang, biar dikenal sama teman-teman yang lain. Banyak kok teman-teman yang saling membeli di tempat temennya. Misalnya butuh materi, saya nyari ke tempat teman, dan saya sering atau senang membeli ke tempat teman dulu, baru ke orang yang tidak dikenal. Selama masih ada orang yang dikenal, saya lebih senang beli ke tempat orang yang dikenal. Ngerejekeni konco, istilahnya seperti itu buat saya. Mungkin sedikit obrolan ini bisa memberi pencerahan dari pertanyaan masnya tadi. Juga semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang baru merintis usaha beternak fin, dan teman-teman yang mau merintis usaha beternak fin biar lebih pede gitu. Tapi memang semuanya tidak bisa instan, semua harus diperjuangkan. Jangan lupa simpak fin di RT 2 RW 3 Jumeneng Margomulyo Sayegan Sleman. Untuk layanan curhat, layanan keluh kesah, layanan sambat-sambat, monggo silahkan WA 0811 2666 36. Pasti akan kita jawab walaupun kadang-kadang slow respon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.